Film diawali dengan memperlihatkan Michael yang sudah kita tahu kalau ia adalah pengawal profesional yang karirnya hancur setelah klien yang bernama Mr. Kurosawa dibunuh oleh pembunuh bayaran. Dan pembunuh bayaran tersebut adalah Darius Kincaid. Kini hidup Michael selalu dihantui bayang-bayang mengenai kasus kliennya. Hingga di suatu hari dirinya berkonsultasi ke dokter psikiater, sekedar untuk mendapatkan pencerahan terhadap hidupnya. Lalu dokter pun memberikan saran agar Michael pensiun atau berhenti untuk menjadi pengawal profesional dan mencoba untuk pergi berlibur agar pikirannya lebih jernih. Lanjut cerita, Michael lalu memutuskan untuk pergi berlibur ke suatu tempat yang indah di Italia. Di saat ia hendak menikmati masa liburannya yang damai, tiba-tiba istrinya Darius yang bernama Sonia datang dan mengganggu waktu liburan Michael. Kedatangan Sonia membawa masalah besar bagi Michael, di mana Sonia telah berhasil melacak keberadaan Michael dan menginginkan Michael untuk membantunya menolong Darius yang telah diculik oleh mafia. Michael yang sudah pensiun dari pekerjaannya sebagai pengawal, awalnya menolak untuk membantu Sonia menyelamatkan Darius. Namun Sonia memaksa Michael hingga Michael tidak punya pilihan lain selain kembali terlibat dalam pekerjaan lamanya yang penuh bahaya. I got it. It's gotta be a sequence. Maybe like a switch. Okay. They took him from me, please. So where is he? Strength of it, you know. Sementara itu di tempat lain terjadi demonstrasi besar di depan markas besar Uni Eropa. Hal ini dipicu oleh sanksi ekonomi yang dijatuhkan Uni Eropa terhadap Yunani selama 2 tahun terakhir, yang telah menyebabkan ekonomi Yunani menjadi sangat lemah. Namun kepala Uni Eropa yang bernama Walter justru mengumumkan bahwa dalam 4 hari ke depan Uni Eropa akan melanjutkan sanksi ekonomi terhadap Yunani. Nah, ketika Walter hendak pulang setelah mengumumkan keputusan kontroversialnya, tak disangka ia pun diculik oleh sekelompok teroris asal Yunani, di mana kelompok teroris ini dipimpin oleh seorang pria yang bernama Aristoteles. Dengan lantang, Aristoteles meminta Walter untuk membatalkan sanksi terhadap Yunani, namun Walter dengan tegas menolak untuk melakukannya. Di waktu yang sama, karena merasa tidak ada pilihan lain, Aristoteles akhirnya memutuskan untuk membunuh Walter. Dan 4 hari kemudian, ketika sanksi terhadap Yunani mulai diberlakukan kembali, Aristoteles memulai rencana besarnya untuk menghancurkan seluruh Eropa dan bertekad untuk mengembalikan kejayaan bangsa Yunani sebagai pusat peradaban. Di tempat lain di Zagreb, Kroasia, Aristoteles menemui sebuah kelompok peretas yang dikenal sebagai cyber. Ia mengajak mereka bekerja sama untuk mengendalikan jaringan listrik dan infrastruktur di seluruh Eropa. Para peretas tertarik dengan tantangan tersebut dan setuju untuk membantu dan segera menguji keahlian mereka di kota Zagreb. Dalam sekejap, seluruh kota Zagreb yang terhubung dengan jaringan digital pun mengalami kehancuran total. Aristoteles dengan niat jahatnya ternyata menginginkan semua peretasannya dilakukan secara gratis. Hingga akhirnya Aristoteles memerintahkan anak buahnya untuk membunuh seluruh anggota kelompok peretas tersebut. Setelah serangan yang terjadi di kota Zagreb, keesokan harinya agen Interpol yang bernama O'Neill tiba di lokasi untuk memeriksa keadaan para korban akibat serangan cyber tersebut. Tidak lama kemudian Inspektur Crowley dari Dewan Keamanan PBB menemui agen O'Neill untuk meminta informasi lebih lanjut mengenai bencana yang telah melanda Zagreb. Agen O'Neill kemudian memberikan informasi kepada Inspektur Crowley kalau dirinya memiliki seorang informan bernama Carlo. Menurut Carlo, dalam 4 hari lagi akan ada serangan cyber besar yang akan menghancurkan infrastruktur di seluruh Eropa. Dan serangan tersebut dipimpin oleh Aristoteles. I'll give you 24 hours. Asshole. Also. Sementara itu di Italia, ternyata mafia yang menculik Darius adalah Carlo,
yang tak lain adalah informan agen O'Neill. Carlo menculik Darius karena memiliki dendam pribadi terhadapnya, disebabkan oleh tindakan Darius yang telah membunuh beberapa anak buah Carlo di masa lalu. Dengan penuh dendam, Carlo berencana membalas dengan membunuh Darius yang sudah banyak membunuh anak buahnya. Akan tetapi, tiba-tiba Michael dan Sonia tiba di lokasi untuk menyelamatkan Darius. No guns. It's always best. Understood? Of course not. Anehnya, setelah menghabisi Carlo dan para anak buahnya, Michael, Darius, dan Sonia malah ditangkap oleh agen O'Neill. Mereka bertiga ditangkap karena telah membunuh Carlo, yang merupakan informan penting bagi agen O'Neill. Di sini Carlo sebenarnya akan menjadi mata-mata untuk menangkap Aristoteles dengan membeli sebuah barang penting dari seorang pria bernama Valdemir, di mana barang tersebut berisikan data koordinat yang nantinya akan digunakan untuk menyerang dan menghancurkan Eropa. Namun karena Carlo telah terbunuh, mau tidak mau, terpaksa agen O'Neill memerintahkan mereka bertiga menggantikan tugas Carlo untuk membeli barang tersebut. Awalnya mereka menolak job tersebut, akan tetapi dengan tegas O'Neill mengatakan jika menolak berarti penjara menanti mereka bertiga dengan tuduhan telah membunuh agen informan. Jadi mau tidak mau mereka pun akhirnya setuju dengan tugas tersebut dan mereka diberikan sejumlah uang untuk membeli barang yang diperintahkan. What is this, a Nokia? I don't know how to Look at me. One dime try to go in, and I'm gonna. Di sisi lain, mereka akhirnya sampai di tempat pembelian yang telah ditentukan. Agen O'Neill telah memberikan tugas yang jelas kepada mereka. Michael bertindak sebagai pengawal, Sonia berperan sebagai selir Carlo dari Inggris, dan Darius memantau dari kejauhan untuk memastikan pembelian berjalan lancar tanpa masalah. I'm the bodyguard. Security check. Thank you very much. Michael dan Sonia kemudian bertemu dengan Valdemir untuk membeli barang yang dimaksud, di mana barang tersebut dimasukkan ke dalam koper yang sudah terhubung dengan sebuah gelang yang dipasang di tangan Sonia. Jika koper menjauh, otomatis gelang yang dipakai Sonia akan meledak. Beautiful face. Dan satu-satunya orang yang bisa melepaskan gelang itu hanya Aristoteles saja. In the round of the club. Then move to the buyer's names. Fingerprint disarms. Right. You're fired. Nah, setelah pembelian sedang berlangsung, Valdemir dan anak buahnya mulai mengolok-olok Sonia yang sudah tua. Karena kesal, akhirnya aksi penyamaran mereka bertiga terbongkar dan berakhir dengan kekacauan. We have a problem. Setelah kekacauan yang terjadi, tim satuan Interpol segera bergerak memasuki tempat pembelian. Di lain sisi, Sonia hampir tertembak oleh salah satu anak buah Valdemir, namun berhasil diselamatkan oleh Michael tepat pada waktunya. Kejadian ini mengingatkan Michael pada saat ia melindungi Kincaid dari Dikovic di masa lalu. Namun dalam usahanya menyelamatkan Sonia, Michael ternyata terkena tembakan dari salah satu anak buah Valdemir. Setelah itu Sonia lalu membawa Michael dan Kincaid kabur dari sana. Keesokan harinya, Sonia dan Kincaid yang mengira bahwa Michael sudah tewas akibat tembakan, mereka juga melakukan doa untuk Michael sebagai penghormatan terakhir. Dan jasadnya pun dibuang ke laut. Di waktu yang sama ternyata Michael masih hidup. Dan rupanya sewaktu Michael tertembak, ia memakai rompi anti peluru. Is wrong with you people? Well, you didn't have a heartbeat. I'm wearing Kevlar! Di lain sisi, Aristoteles mendapatkan informasi bahwa barangnya telah dicuri oleh Michael, Darius, dan Sonia.
Mengetahui hal tersebut, Aristoteles segera memerintahkan anak buahnya untuk mencari mereka bertiga. Find the fugitives, kill them. Sementara itu, ada sebuah acara pelelangan yang dihadiri oleh Aristoteles. Dalam acara tersebut, Michael, Darius, dan Sonia hadir dengan tujuan untuk menyelidiki dan mengawasi keberadaan Aristoteles. Namun di tengah-tengah pengintaiannya, Michael tiba-tiba merasakan sakit yang hebat di tubuhnya. Ternyata dirinya telah tertembak. Dalam situasi yang terdesak, Michael terlihat mencoba mencuri sebuah mobil. Namun karena efek obat yang diberikan Sonia, Michael akhirnya pingsan di dalam mobil. Jadi mau tidak mau Dariuslah yang mengambil alih kemudi dan membawa mobil tersebut untuk kabur menyelamatkan diri. Setelah mereka berhasil kabur dari kejaran anak buah Aristoteles, Michael pun akhirnya siuman dari pingsannya dan segera menanyakan kepada Sonia tentang obat yang ia berikan. It's just lithium. Baby! Don't you come in here! You are crazy! Sonia memberitahukan bahwa obat tersebut sebenarnya hanya obat penenang. Namun dosis yang diberikan kepada Michael ternyata berlebihan, sehingga membuatnya kehilangan kesadaran. Mendengar penjelasan tersebut, Michael menjadi kesal dan memutuskan untuk meninggalkan Sonia dan Darius. Akan tetapi saat Michael beranjak pergi dari sana, dirinya tiba-tiba berubah pikiran dan kemudian mengajak mereka berdua untuk menemui ayah angkatnya. By the way, tujuan Michael mengajak mereka bertemu ayah angkatnya sebenarnya adalah untuk meminta bantuan ayah Michael melepaskan gelang yang dipakai Sonia saat ini. Lanjut cerita, mereka pun lalu pergi ke rumah ayah angkat Michael, yang ternyata ia juga adalah seorang pengawal pribadi, tapi bedanya ia sudah pensiun. Di saat mereka bertemu, Michael meminta ayahnya untuk membantu melepaskan gelang yang berada di tangan Sonia. Di sini ayahnya lalu memberikan sebuah mobil kepada Michael agar mereka bisa pergi ke rumah aman. Nah, di rumah aman itulah nantinya gelang Sonia akan dilepas. Tanpa basa-basi, mereka bertiga pergi ke rumah aman yang dimaksud. Namun setibanya di sana, mereka ditembak bius oleh anak buah Aristoteles. Dalam keadaan tidak berdaya, mereka bertiga dibawa ke markas Aristoteles dan dipertemukan dengan sang pemimpin. Setelah mereka bertemu, Aristoteles membuka gelang yang dipakai Sonia dan mengambil barangnya yang berisikan data koordinat untuk menyerang Eropa. Di sisi lain, ternyata Sonia dan Aristoteles memiliki sebuah hubungan di masa lalu. Mereka begitu saling mencintai, namun suatu ketika Sonia terjatuh dari kapal yang menyebabkan ia harus hilang ingatan dan membuat mereka akhirnya berpisah. Nah, ingatannya bisa kembali pulih setelah ia bertemu lagi dengan Aristoteles. Di waktu yang sama, Aristoteles pun lalu mengajak Sonia untuk bergabung dengannya, sementara Darius dan Michael ditempatkan di ruang penyiksaan. Ketika Sonia bersama Aristoteles, dia memberitahukannya bahwa rekannya si Carlo melihat Darius pergi ke klinik untuk membeli obat penyubur, di mana Aristoteles berasumsi kalau Sonia tidak bisa hamil alias mandul. Mendengar hal itu, Sonia seketika merasa sangat kecewa terhadap Darius. Di sisi lain, Michael dan Darius yang berada di ruang penyiksaan berhasil melawan anak buah Aristoteles dan kabur dari sana. Kemudian saat mereka berusaha mengajak Sonia untuk ikut, Sonia malah menolak ajakan mereka karena ia terlanjur kecewa dengan Darius, yang menganggapnya tidak bisa memberikannya keturunan. Goodbye, Darius. Karena anak buah Aristoteles mengejar mereka, Darius dan Michael pun terpaksa meninggalkan Sonia di rumah Aristoteles. Setelah berhasil kabur, Darius pun bercerita kepada Michael tentang Sonia. Ternyata sebenarnya Dariuslah yang membuat Sonia tidak bisa hamil, karena spermanya tidak kuat untuk mencapai sel telur Sonia. What?
Be honest with her. None of this would happen if he was honest with her. Hal ini disebabkan oleh kerusakan testis Darius akibat tertembak saat bertugas sebagai pembunuh bayaran. Kemudian di sisi lain Michael pergi menemui ayah angkatnya. Dan di saat itu barulah terungkap jika ayah angkatnya ternyata orang yang membuat Michael tertangkap oleh anak buah Aristoteles. Stain on my legacy. Karena merasa kesal, Michael sontak membakar mobil ayahnya itu. Di sisi lain, Michael dan Darius akhirnya bertemu di sebuah bar. Di bar itu, Darius lalu menerima telepon dari Sonia. Di sini Sonia telah mengetahui keberadaan Darius melalui anak buah Aristoteles yang berhasil melacaknya. Dan mereka sedang dalam perjalanan menuju lokasi mereka saat ini. Di sini juga terungkap kalau Sonia ternyata juga telah menipu Aristoteles. Sebenarnya dia sudah tidak memiliki perasaan terhadapnya. Cerita tentang amnesia Sonia hanyalah sebuah tipuannya saja. Dan mengenai masalah kehamilan Sonia, Darius dan Sonia ternyata berencana akan mengadopsi anak saja. Pada saat yang sama, Sonia membocorkan informasi kepada Darius kalau Aristoteles berencana melakukan pengeboran untuk menghancurkan Eropa. Namun saat suaminya sedang menghubungi Sonia, dia ketahuan oleh Aristoteles dan akhirnya Sonia ditangkap. Sementara itu anak buah Aristoteles berhasil menemukan Darius dan Michael di sebuah bar. Dalam keadaan genting itu, Darius dan Michael segera menaiki sebuah mobil dan berusaha melarikan diri dari kejaran anak buah Aristoteles. Setelah berhasil melarikan diri, mobil yang dikendarai Michael menabrak pembatas jalan. Alhasil, Michael yang tidak mengenakan sabuk pengaman terlempar dari mobil dan tertabrak oleh anak buah Aristoteles yang mengejarnya, hingga akhirnya terjatuh ke laut. My knees headed in, bro. Setelah itu, Darius segera menyelamatkan Michael dari laut dan menceritakan masa lalunya mengenai kerusakan testisnya. Ternyata penyebab kerusakan testisnya adalah karena Michael sendirilah yang menembakinya ketika ia menjalankan tugasnya sebagai bodyguard. Sementara Darius bercerita tentang masa lalunya, Interpol pun tiba di lokasi dan menangkap mereka berdua. Darius dan Michael berusaha meyakinkan Interpol bahwa mereka sebenarnya berniat menyerang Aristoteles dan menyelamatkan warga Eropa. Setelah mendengarkan penjelasan mereka, Interpol akhirnya mempercayai mereka dan memberikan informasi mengenai keberadaan Aristoteles. Sementara itu, Aristoteles yang berada di kapalnya dan menyekap Sonia telah mempersiapkan pengeborannya ke dalam jaringan pusat data Eropa. Dia kemudian memasukkan virus ke dalam sistem untuk menghancurkan seluruh Eropa melalui serangan jaringan cyber. 6 minutes. Di sisi lain, Michael dan Darius yang mendapat bantuan dari Interpol segera menuju kapal milik Aristoteles. Setibanya di kapal, mereka bertempur melawan anak buah Aristoteles. Setelah berhasil mengalahkan para pengikutnya, mereka berdua lalu bertemu dengan Aristoteles serta ayah angkatnya. Dan di saat itu terjadilah baku hantam antara mereka berempat, di mana Darius bertarung dengan Aristoteles, sedangkan Michael melawan ayah angkatnya. Di tempat lain nampak Sonia juga bertarung melawan salah satu anak buah Aristoteles. Setelah memenangkan pertarungan tersebut, Sonia segera menyelamatkan Darius yang hampir kalah melawan Aristoteles. Sementara itu, Michael berhasil mengalahkan ayah angkatnya dalam pertarungan yang sengit. Dan setelah itu, Michael mencoba untuk menghentikan virus yang akan menyerang Eropa. Namun ayah angkat Michael yang sudah terluka parah memperingatkan Michael, jika virus dihentikan, kapal Aristoteles pasti akan meledak.
Akan tetapi karena sudah terlanjur rusak, Michael memutuskan untuk menghentikan virus dan segera melarikan diri bersama Darius dan Sonia dari kapal tersebut. Setelah mereka bertiga berhasil selamat, agen O'Neill memberikan sebuah surat kepada Michael dan meminta untuk menandatanganinya. Michael mengira kalau surat tersebut adalah surat lisensinya yang telah diaktifkan. Akan tetapi Sonia kemudian menjelaskan kalau surat itu sebenarnya adalah surat adopsi. Dengan kata lain, Michael secara resmi telah menjadi anak angkat Sonia dan Darius. Dan film pun selesai. Adoption papers. Adoption papers. Our son. What the f***? Nah, jika kalian suka dengan alur ceritanya, jangan lupa subscribe, like, dan komen. See you and bye-bye.